Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, Good Suami di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa Anda di hari ini ya. Dan saya juga senang bisa kembali menyapa Pastor Budi yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sudah berapa saat tidak berjumpa. Halo, Ya, Pastor Budi apa kabar? baik, Indi. Ah, apa kabar? Em, Kurang delisius, Pastor. Eh, Berharap ini oke. nanti bisa mengontrol nih. Kalau banyak ketawa bisa uhu terus. Ya, 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 ya. Oke, Pastor mungkin ingin menyampaikan sesuatu nih. Ini kepemimpinan kita finally sudah berubah ya, Pastor. Ya, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang telah meletakkan satu pengharapan buat kita semua, ya bahwa dengan kerja keras itu Indonesia bisa menjadi negara maju, ya. Saya kira Pak Jokowi telah meletakkan banyak dasar ya, membangun infrastruktur, salah satu yang paling kita nikmati jalan tol dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu sebenarnya Pak Jokowi itu meletakkan dasar bahwa memberikan satu pengharapan bahwa kita bisa loh 2045 menjadi negara maju begitu. Yang sebelumnya pengharapan itu rasanya nggak mungkin gitu. Kita nggak mungkin bisa menjadi salah satu dari negara maju kapan saja, maksudnya nggak mungkin gitu. Tapi Pak Jokowi ini meletakkan satu pengharapan buat kita bahwa dengan kerja keras, kalau kita kerja keras, kalau kita bersatu, kalau kita berubah, kalau kita mau begitu kita bisa menjadi negara maju. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga kita mengucapkan selamat kepada Presiden baru kita, Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran ya, dan kita doakan supaya mereka bisa langsung tancap gas pol ya, karena kita melihat Pak Jokowi sudah membukakan pintu ya untuk mereka mempersiapkan pemerintahan ini bahkan sebelum hari pelantikan ya, dengan harapan kabinet Presiden Prabowo yang gemuk itu 100 menteri itu ya, hari pertama kerja langsung bisa gaspol, nggak perlu lagi 100 hari atau nggak perlu 1 tahun untuk belajar, tapi menteri-menterinya ini bisa langsung gaspol. Kenapa? Ya karena walaupun kita punya kesempatan, tapi tantangannya besar ya, Indonesia untuk bisa menjadi negara maju 2045, menjadi negara nomor 4 atau nomor 5 terbesar ekonominya di dunia, itu perlu pertumbuhan ekonomi yang 8% ke atas ya. Yang sebenarnya selama 10 tahun terakhir pun kita belum capai, kita nggak pernah mencapai 8% ya, atau rata-rata 10 tahun terakhir nggak nyampe 8%. Tapi ya bisa dimaklumi karena ada apa namanya COVID, beberapa tahun kita kena COVID, ada perang di sana sini ya. Jadi ya kita berdoa supaya Pak Prabowo Tuhan menolong sehingga dalam waktu 1 tahun, sebenarnya target Pak Prabowo itu dalam waktu 3 tahun ya, dalam waktu 3 tahun Indonesia bisa masuk ke angka pertumbuhan 8% dan seterusnya sampai 2045. Nah, baru kita bisa benar-benar menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita mungkin 40.000 dolar begitu, 10 kali dari sekarang pendapatannya, dan masuk ke dalam ranking 4 atau ranking 5 ekonomi terbesar dunia. Jadi kita mengucapkan selamat bekerja Pak Prabowo, kita mendukung Yes. mendukung di dalam doa dan di dalam karya. Amin. Amin. Ya, itu saya percaya doa yang sama semuanya ya. Pastor Ian. Ini karena dari Pastor jadi mengajak kita untuk bergandengan tangan berdoa terus mendukung pemerintah kita yang baru. Aduh, rasanya ikutan lega. Oke, well, kita punya satu tema menarik sebenarnya ini juga apa yang dari buah pikiran Pastor juga sih kalau kita ngomongin tentang em, apa namanya paradigma ya. 7 paradigma
kepemimpinan 2.0. Nah, Pastor, apa sih yang dimaksud dengan paradigma ini, kepemimpinan 2.0? Beda dengan yang eh, berlangsung atau konvensional atau bagaimana ini kalau paradigma ini apa sih, Pastor? Ya, Indi, Mm-mm, tadi saya dalam perjalanan di mobil mm-mm, tadi pagi ya, mm-mm. mendengarkan Yes. satu YouTube. Mm-mm, Mary Riana mewawancara Bapak Iwan Sunito. Mungkin nanti Anda bisa Google itu ya. mm-mm, Mary Riana mewawancara Bapak Iwan Sunito. Pak Iwan Sunito ini orang Indonesia, mhm, lahir di Pangkalan Bun di desa, rumahnya di atas sungai, WC-nya itu yang langsung plung ke sungai begitu. Nah, tapi dalam perjalanan hidupnya, Tuhan membawa dia sampai ke Australia, kuliah arsitek, dan kemudian menjadi salah satu developer terbesar di Australia dengan banyak proyek-proyek yang prestigious ya. mm, Salah satu yang terkenal Crown, baik yang ada di Sydney, mau di Melbourne, maupun juga di Brisbane ya, Crown. Orang kalau mhm, ke Australia hampir selalu akan berkunjung ke gedung-gedung itu Crown. Nah, yang menarik, dia mengatakan masa kecilnya dia sekolahnya nggak berprestasi, bahkan mogok, ya kan? Dan dia mengatakan salah satunya karena waktu itu di desa gitu ya, tidak punya pengharapan, tidak punya mimpi. mhm, Jadi ya hidup asal-asalan, sekolah asal naik kelas gitu ya. Eh, tapi satu kali dia mengalami satu peristiwa di dalam hidupnya. Kemudian dia mengatakan saya mengalami perubahan paradigma begitu. mhm, Nah, kemudian dia mengatakan sejak hari itu kemudian dia menyadari pentingnya pendidikan. Lalu dia mulai mhm, serius dalam pendidikan, bahkan les kimia, les macam-macam gitu. mhm, Dan kemudian berangkat ke Australia, sekolah ya, dan sambil sekolah sudah langsung sambil bekerja dan lain sebagainya. Intinya menjadi orang sukses. Tapi dia mulai dengan satu titik dalam kehidupannya di mana dia mengalami perubahan paradigma. Ini kata-kata yang dia pakai. Jadi yes. menarik ya betapa paradigma itu penting. Mhm, Paradigma itu penting karena bisa merubah nasib seseorang, begitu mhm, ya. Jadi singkatnya apa sih paradigma itu? Paradigma itu adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya. Jadi mhm, cara dia memandang dirinya sendiri, cara dia memandang lingkungannya, yang mhm, kemudian cara pandang ini mempengaruhi pola pikir seseorang, sikap seseorang, dan kemudian tingkah laku seseorang. Ya, mhm. paradigma ini juga berarti seperangkat asumsi-asumsi apa yang kita bawa dalam hidup ini loh, asumsi-asumsi apa yang kita bawa dalam hidup. Ya. Kemudian konsep-konsep apa yang kita percaya, nilai-nilai yang kita pegang, ya, Mhm. dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas. Jadi paradigma ini mempengaruhi cara kita melihat dunia sekitar dan bagaimana kita merespon informasi yang ada di sekitar kehidupan kita. Jadi intinya paradigma itu adalah pola pikir kita, cara kita pandang, cara kita memandang diri kita, cara memandang lingkungan ya. Dan ajaibnya ya ketika itu berubah, kemudian kita melihat hari yang sama bisa dengan cara pandang yang berbeda. Kita melihat masalah yang sama dengan cara pandang yang berbeda. Kita melihat nasib yang sama dengan cara pandang yang berbeda dan kemudian itu bisa apa ya merubah Mhm. bukan hanya pola pikir ya, tapi merubah kehidupan seseorang. Yes. Nah hari ini mungkin kita bicara soal paradigma kepemimpinan ya, Indi. Ya, yes, Pastor. Betul. Hmm, Jadi apa ya? Selalu ada trigger untuk bisa untuk mengubah paradigma ya, Pastor ya harusnya. ya, Harus ada triggernya. Karena kalau tidak harus kita ada akan tidak. triggernya atau Mm-mm, kita bisa ini sih kita kalau kita sadar kita bisa mm-mm. merubah diri sendiri. Jadi Alright. nggak harus nunggu sampai Hmm. istilahnya tentang halilintar dari langit baru kita berubah. Saya berharap pembicaraan kita Iya. hari ini bisa membawa beberapa orang mengalami perubahan paradigma dalam hidup mereka, dalam pikiran mereka, dan kemudian mengalami perubahan dalam kehidupan. Ya. Yes, amin. Oke, Pastor, tujuh apa aja nih, Pastor mungkin bisa bagikan langsung buat Jadi tadi kita. saya katakan kita mau Mm-mm. bicara soal paradigma Paradigma. kepemimpinan.
Mm-mm. Nah, kalau kita bicara soal paradigma kepemimpinan, kadang-kadang kita berpikir gini, wah ini bukan buat saya bukan pemimpin gitu. Pemimpin itu siapa? Pemimpin itu orang-orang yang ada di pucuk organisasi, ya pucuk pimpinan organisasi gitu ya. Mhm. Saya bukan pemimpin gitu. Nah, Ya. itu pikiran yang tidak sepenuhnya benar karena kita ini sebenarnya setiap orang Kristen sebagai anak Tuhan itu kita di apa ya didesain untuk menjadi pemimpin, mempengaruhi orang lain. Kamu akan menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Jadi mungkin kapasitasnya berbeda-beda, posisi Mhm. dalam organisasi berbeda-beda, tapi sebenarnya kita semuanya ini dipanggil begitu ya untuk Ya. mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Jadi kalau kita bicara soal paradigma kepemimpinan, ya jangan berpikir wah ini untuk pemimpin saya, ini untuk si A, Mhm. si B bukan buat saya. Jangan begitu Ya. ya. Ayo kita Mhm. sama-sama belajar menjadi pemimpin, paling tidak memimpin diri sendiri Yes. dan memimpin orang-orang di sekitar kita atau mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Jadi yang pertama ya, panggilan kepemimpinan itu adalah servanthood ya. Jadi paradigma yang pertama yang harus kita miliki dalam hidup kita bahwa kita ini dipanggil untuk melayani. Nah, Mhm. ini sudah sering kita bicarakan di dalam kesempatan-kesempatan kita ya, Indi. Mhm. Jadi Iya. dipanggil untuk melayani. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan dan memberikan pengajaran ya, dikatakan siapa yang ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin menjadi pelayan. Ya. Pemimpin sebagai pelayan. Mhm. Jadi kita dipanggil untuk melayani, menjadi pelayan, melayani. Ya, jadi paradigma pertama Mhm. yang berbeda karena ini kan 2.0 gitu ya. Mhm. Kalau dulu orang berpikir atau ada orang yang berpikir bahwa kalau saya mau jadi pemimpin, kenapa? Oh, enak kalau pemimpin itu dilayani. Kita mungkin melihat Ya. orang-orang di televisi, ya pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin, wah mau masuk mobil aja ada yang bukain pintu dan lain sebagainya. Nah, tapi kita harus mengalami perubahan paradigma karena Mhm. dalam kerajaan Allah, true Mhm. leaders itu serve people, ya, melayani orang-orang dan lain Mhm. sebagainya. Jadi ini paradigma yang pertama, ini kita sebagai Ya. pemimpin itu bukan dilayani tapi dipanggil untuk melayani. Mhm. Ya. Yang kedua mungkin kita kesederhanaan kepemimpinan itu modeling. Jadi Mhm. mungkin ada orang berpikir ya, wah kalau saya mau jadi memimpin orang lain itu harus punya karisma begitu, harus punya Mhm. kepribadian tertentu yang membuat saya bisa kalau saya bicara menyihir orang begitu ya. Ternyata Iya. tidak selalu demikian Mhm. karena kepemimpinan yang paling utama itu sebenarnya bukan melalui kata-kata kita, Mhm. walaupun kata-kata itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif ya melalui Ya. kata-kata. Tapi yang paling utama dalam kepemimpinan itu adalah sebenarnya keteladanan atau modeling, ya keteladanan. Mhm. Eh, Ibrani 13 ayat 7 mengatakan begini, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Tuhan, firman Allah kepadamu dan perhatikanlah akhir hidup mereka dan ini ya, Mhm. contohlah iman mereka. Nah, jadi jemaat diminta mencontoh Mhm. para pemimpin. Artinya apa? Para pemimpin harus memberi contoh, ya. Penting untuk para pemimpin menyadari bahwa mungkin lebih daripada pengetahuan kita, lebih daripada karisma kita, begitu ya, Ya. adalah hidup kita ini bisa menjadi contoh, hidup kita bisa menjadi teladan daripada yang sebaliknya. Misalkan banyak orang yang pandai berkata-kata, tapi hidupnya tidak bisa menjadi teladan. Ya. Nah, ini kesederhanaan kepemimpinan, ya, menjadi Mhm. teladan. Yang ketiga, modal dalam kepemimpinan itu namanya integritas. Ini sebenarnya juga sudah beberapa kali kita Iya. bicarakan dalam forum-forum kita.
Tapi Yes. kita ingin mengingatkan sekali lagi, ini Mm-mm. modal yang paling penting loh dalam kepemimpinan. Artinya kalau Anda nggak punya integritas, ya nggak punya modal, bangkrut dalam kepemimpinan. Ya, Eh, apa namanya? Eh, Integritas. ya integritas ya, Mm-mm. integritas. Amsal mengatakan orang yang jujur dipimpin oleh kejujurannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ya, yang keempat, kekuatan memimpin adalah namanya authenticity. Nah, ini Mm-mm. yang belum Mhm. banyak orang mengerti dan Ya. bicarakan. Ya, authenticity. Mhm. Autentik itu orang yang hidup tidak mencari validasi dari orang lain atau pengakuan dari Ya. orang lain. Mhm. Jadi hidup tidak berdasarkan penilaian orang lain Mhm. kepadanya. Hidup Mhm. bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, Ya. tapi mereka membangun kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ya India. Yes, I got Ada it. orang yang hidup untuk menyenangkan orang lain. Ya. Mhm. Nah, Tapi tapi ini orang lagi yang banyak banget ya, Pastor ya. ya zaman sekarang dengan Heeh. sosial media, Sosial media. ya kan, Mhm. posting, kita lihat yang nge-like berapa, kalau yang nge-like banyak kita happy, yang like nggak banyak kita sedih gitu. Nah, tanpa sadar kita masuk dalam jebakan itu. Mhm. Kemarin Mhm. hari Minggu saya mengkhotbahkan sedikit tentang hal ini. Saya katakan ini perlombaan yang mustahil kita menangkan. Ya. Kenapa ini mustahil kita menangkan? Karena ini perlombaan yang tidak ada ujungnya. Yes. Seperti lomba lari yang tidak ada garis finishnya. Coba bayangkan ya, kita lomba lari, tapi nggak ada garis finishnya. Hmm. Nah, terus mau Mhm. menang caranya gimana? Orang nggak Mhm. ada garis finishnya. Betul. Jadi orang Setuju. yang hidup untuk mengejar atau berlomba mendapat pengakuan dari orang lain itu masuk dalam perlombaan yang tidak mungkin dimenangkan. Nggak mungkin kamu menang. Ya. Karena ini suatu perlombaan yang nggak ada garis finishnya. Nah, Ya. kembali kepada authenticity, Oten- orang yang autentik sekali lagi hidup tidak mengejar pengakuan orang lain, ya, Aha. tapi benar-benar membangun hidup berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Ini Mhm. kan beda ya. Orang yang Yes. hidup untuk menyenangkan orang lain, memenuhi ekspektasi orang lain, ya, Mhm. dan nggak salah sih. Tapi lebih daripada itu, ini orang yang hidup berdasarkan prinsip, berdasarkan nilai, Ya. berdasarkan keyakinan yang mereka pegang, keyakinan yang mereka percaya. Mhm. Jadi keyakinan pada identitas diri ini ya membuat mereka bisa memimpin dengan apa ya, transparansi, Mhm. apa adanya, Ya. nggak ditutup-tutupi, nggak pakai topeng gitu ya. Nah, Ya. kenapa ini penting? Karena transparansi inilah modal ya atau kekuatan untuk membangun suatu hubungan yang tulus Yes. dan menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan, rasa hormat dan keterbukaan. Nah, ini kan penting ya. Jadi Yes. saya nggak tahu kalau di dunia politik lah ya. Politik Mhm. itu memang beda sendiri ya. Tapi Mhm. kalau kita bekerja dalam satu kantor, misalkan gitu Mhm. India, kita Ya. kan nggak suka, nggak senang lah kalau atmosfernya itu penuh kecurigaan, Ya. saling tidak Betul, percaya, Pastor. Mhm. ada intrik-intrik, Mhm. ada geng sana, geng sini, kelompok sana, Mhm. kelompok sini, ini orangnya itu, gosip di belakang kita. Kita nggak Mhm. suka. Kita suka di suatu environment di mana eh, ada keterbukaan ya. Artinya Yes. yang tadi saya sebutkan semua itu semua nggak ada gitu. Kemudian yang ada adalah sebaliknya. Yang Mhm. ada adalah trust, Ya. saling mempercayai, ada keterbukaan, apalagi ya, tidak ada sikut-sikutan, nggak ada geng-gengan dalam sebuah kantor, sebuah perusahaan gitu. Itu, nah itu hanya bisa dihasilkan oleh seorang pemimpin yang otentik. Ya. Kalau pemimpinnya aja sudah pandai pakai topeng, Mhm. ya dia akan menciptakan apa? Yaitu satu organisasi yang penuh kepura-puraan. Ya.
Kalau organisasinya penuh kepura-puraan apa ya semuanya yang di permukaan semu semua ya, hubungannya Hasilnya juga ya, semu, Pastor ya. Mm-mm. pasti Mm-mm. efektivitas dalam timnya tidak akan efektif ya karena Mm-mm. hubungannya semu. Iya. Kelihatannya di atas baik-baik, di Mm-mm. dalamnya tapi sebenarnya saling tidak suka satu dengan yang Iya. lain, ada geng sana, geng sini. Nah, Iya. ini kepemimpinan yang nggak sehat ya. Mhm. Yang kelima mungkin terus terang ini yang paling susah nih bagi Mhm. seorang pemimpin ya. Disiplin seorang pemimpin itu namanya solitude. Solitude itu menyendiri ya. Mungkin Mhm. kalau kita paling utama adalah devotion, daily Mhm. devotion. Iya. Apa itu namanya? Apa daily devotion bahasa Indonesianya apa ya? Saat teduh. Saat teduh, sate, sate. Sate. Ya, saat teduh ya. Mm-mm. Jadi disiplin saat teduh nih terus terang Mhm. yang paling susah termasuk buat saya. Paling susah menjadi pemimpin adalah memimpin diri sendiri. Untuk Mhm. apa? Untuk disiplin saat teduh. Tapi gini, kalau kita punya kita dalam semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan, Mhm. biasanya saat teduh ini yang paling dikorbankan. Kenapa kita makin sibuk, makin sibuk, makin sibuk ya? Mhm. Iya. Saat teduh yang dikorbankan. Padahal sebaliknya, saya merasakan kebalikannya loh. Iya. Semakin kita tinggi dalam posisi kepemimpinan, justru Mhm. kita makin membutuhkan solitude ini atau saat teduh Mhm. ini. Mhm. Ya, bukan hanya saat teduh dalam arti baca beberapa ayat terus Iya. berdoa gitu ya, tapi Mhm. kadang-kadang perlu menarik diri dari aktivitas kesibukan rutinitas kita sehari-hari Mhm. untuk kita berkontemplasi, berdoa, merenung, berpikir, berstrategi ke depan begitu ya. Eh, apa namanya supaya pikirannya dijernihkan kembali, berbicara Iya. tentang emosi yang sehat, Iya. ide-ide yang kreatif ya. Mhm. Kalau orang sudah sibuk dalam apa namanya rutinitas ya, biasanya kreativitasnya turun. Iya. Betul, Pastor. Kemudian juga bicara soal pertumbuhan rohani secara pribadi dan juga pertumbuhan pribadi ya. Nah, itu Mhm. semua hanya bisa terjadi tadi yang semua saya katakan kesehatan Iya. mental, Iya. kejernihan pikiran, kreativitas, pertumbuhan spiritual, pertumbuhan pribadi ini hanya bisa terjadi kalau Mhm. kita punya disiplin saat teduh. Mhm. Oh, kalau di Iya. dalam yang saya sebut sebenarnya solitude ya, solitude itu Solid. bukan hanya saat teduh yang tadi ya, Mhm. renungan, merenungkan apa habit Ayat. ayat tadi ya, Mhm. tapi Mhm. tahu kapan waktunya kita harus keluar dari kesibukan kita Iya. dan untuk membangun hal-hal yang tadi saya sebutkan itu. Yang Mhm. keenam mungkin sukacita seorang pemimpin. Nah, ini yang penting ya. Iya. Eh, adalah ketika kita melihat terjadinya multiplication, multiplikasi. Saya tuliskan di sini gini, before you are a leader, success is all about growing yourself. Sebelum Anda menjadi pemimpin atau ketika Anda bukan menjadi pemimpin, sukses itu adalah tentang menumbuhkan diri sendiri, Mhm. karier dan lain Mhm. sebagainya, aset, menumbuhkan aset. But when you become a leader, success is about growing others. Tapi ketika engkau sudah menjadi seorang pemimpin, maka kesuksesan itu adalah tentang menumbuhkan orang-orang lain. Iya. Nah, Jadi makanya bukan lagi ke fokus diri sendiri ya, Pastor ya, ke orang lain ya. Mhm. ketika kita punya paradigma ini kan kita ngomong soal paradigma ya. Iya. Ketika kita punya paradigma ini dan kita melihat orang-orang, terutama orang-orang yang kita pimpin bertumbuh, Mhm. kita nggak merasa terancam, kita nggak merasa iri hati, tapi justru kita bersuka cita. Mhm. Nah, ini kita bisa lihat dari kehidupan Saul ya, Raja Iya. Saul. Ketika Daud pulang, Mhm. kemudian wanita-wanita bersorak-sorak memuji-muji Daud, Mhm. Saul menjadi sakit hati, Mhm. marah. Kan aneh.
Nah, tapi kita bisa melihat di situ ya ini paradigmanya Saul salah ini. Mhm. Bukannya dia bersuka cita melihat bahwa eh, Keberhasilan Daud. keberhasilan Daud dan ada ini potensi pemimpin Yes. menemukan menemukan atau apa ya orang yang selama ini dia kader begitu Mhm. eh, muridnya dia lah kalau bahasa kita ini Mhm. Iya. pemuritan ya Heeh. muridnya dia sekarang menjadi seorang pemimpin begitu bukannya bersuka cita tapi Mhm. malah iri hati. Mhm. Jadi makanya kita harus punya paradigma 2.0 ini ya. Mhm. Jadi menjadi orang yang tidak iri hati kepada orang-orang yang bertumbuh menjadi pemimpin, bahkan kita malah bersuka cita Iya. kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan melahirkan banyak pemimpin. Yang terakhir ini Mhm. uh, finishing well. Hmm. Tujuan pemimpin itu apa sih? Sukses bagi pemimpin itu apa sih? Nah itu Mhm. pertanyaan yang harganya 1 juta dolar itu atau mungkin lebih ya. Tadi saya renungkan juga sebenarnya Mhm. semua tergantung ya dari definisi seseorang bagaimana dia mendefinisikan kesuksesan ya. Mhm. Eh, tapi yang sebenarnya dari semua keberhasilan ya yang dapat terukur Mhm. ya misalkan kalau gembala jemaat berapa sih jemaatnya dia gitu ya Aha. atau kalau orang berkarier sebagai profesional sampai di mana sih karirnya dia. Mhm. Supervisor kah, manajer kah, direktur, Mhm. direktur utama dan lain sebagainya. Kalau orang berkarier di politik begitu ya, sampai di mana dia? Anggota Mhm. DPRD, anggota DPR pusat, atau jadi menteri dan lain sebagainya. Mhm. Atau kalau berkarier di kepolisian, pangkatnya apa sih gitu? Eh, atau orang mengukur dengan kekayaan, berapa kekayaannya dia, apa mobilnya dia, Mhm. rumahnya di mana, berapa gede. Ya semua itu tidak ada yang salah ya sebenarnya. Iya. Tapi kalau itu yang menjadi ukuran kesuksesan kita, jangan-jangan ya Indi, Mhm. kita miss salah satu yang paling penting, Mhm. yaitu finishing well. Iya. Jadi jangan-jangan itu menjadi ukuran kesuksesan kita dan kita mencapainya, tapi jangan-jangan kita miss salah satu yang paling penting yaitu finishing well. Iya. Di mana eh, 2 Timotius 4:7-8 mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir. Aku telah Mhm. memelihara iman ya. Mhm. Mencapai garis akhir, memelihara iman. Lalu Iya. dikatakan itu mengakhiri pertandingan yang baik. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ya, jadi ya Mhm. kita harus merenungkan betul hal ini ya. Jangan sampai apa yang dikatakan di firman, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia, Mhm. tapi kamu nggak dapat mahkota. Iya. Gitu ya. Apa gunanya kamu memiliki memiliki seluruh dunia, tapi Mhm. imanmu nggak sampai garis akhir, kandas Mhm. jalan, gitu ya. Mhm. Eh, nah, ini 7 paradigma ini mungkin yang mengingatkan kita lah siang hari ini Mhm. Iya. satu demi satu, yuk kita check up Iya. paradigma kita. Hopefully ini menolong kita untuk bisa terus bertumbuh dan Iya. tetap punya kesehatan mental. Itu ini. Terutama di solitude tadi ya, Pastor ya. Tapi kalau Yes. dilihat dari depan sampai dengan beberapa tadi yang sempat Pastor sebutin memang eh, berbeda dengan definisi atau paradigma kepemimpinan yang mungkin saat ini sedang berlangsung juga, Pastor ya. Ada beberapa kan yang masih berpikir bahwa pemimpin itu adalah tidak melayani udah pasti. Kalau kita yang percaya Tuhan tahu kebenaran pasti akan ngerti gitu dan berusaha untuk eh, mengadopsi cara ini. Tapi tantangannya seperti apa sih, Pastor? Kalau pengen tapi rasanya kok susah banget karena dari pertama itu melayani itu udah keliru terus dua menjadi teladan bukan keliru istilahnya bertentangan menjadi teladan pemimpin menjadi teladan bukannya direct ya memerintah kayak gitu kan biasanya yang ada di kepala begitu rata-rata ya kemungkinan Iya, masih masih ada ya Mas Ria. Mm-mm. iya, iya. Makanya ini paradigma 2.0 ya. Yes.
Artinya kita mengalami upgrade itu kalau Upgrade. biasa kan gitu ya. Ini Mm-mm. versi 1, versi 2. Yuk, Yes. Mm-mm. Good News Family. Yuk dimulai dari kita mengalami upgrade. Yuk paradigma kita di-upgrade yang hari ini ke Mhm. versi yang baru, ke Ya. versi yang lebih baik, versi yang lebih tinggi gitu ya. Mhm. Dalam paradigma kita. Karena sekali lagi semuanya itu kembalinya kepada paradigma. Kalau kita punya paradigma yang Mhm. salah, Yes. tidak mungkin Anda bisa punya output yang baik dalam kehidupan Ya. ketika paradigmanya salah. Nggak mungkin. Mhm. Ya. Jadi ya harus punya paradigma yang benar, baru kita akan menghasilkan output yang baik dan yang benar dalam Mhm. kehidupan kita. Gitu. Ini penting banget untuk diadopsi sih Gun Somli ya. Pastor, ada tips nggak Pastor buat Good News Family semua bagaimana supaya bisa kembali lagi nih mengupgrade tips kalau misalnya ada sedikit fail bagaimana kembalinya gitu. Um, Hmm. kita kembali kepada firman aja ya, Ya. Roma 12 itu. Mm-mm. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Mhm. Yes. Artinya apa? Harus beda. Mm-mm. Harus mengalami upgrade. Ya. Ya, jadi kalau dunia itu kepemimpinan 1.0, kita Mhm. kepemimpinannya 2.0 gitu kan. Mhm. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kalau apa yang kita bisa belajar dari ayat itu sebenarnya berubah itu di situ kata perintah, Ya. memerintahkan pada kita untuk berubah. Mhm. Artinya apa? Jadi saya percaya sebenarnya kalau kita mau berubah itu bisa. Ini bukan sesuatu yang apa namanya ya, kita mau berubah tapi kita nggak bisa, enggak. Kalau Mhm. kita mau berubah, kita bisa berubah. Mhm. Nah, bagaimana kita berubah? Nah, melalui firman gitu. Mhm. Jadi ya apa namanya? Poin saya adalah setiap orang yang mau mengupgrade dirinya Mhm. itu bisa. Ya. Dan Tuhan sudah memberikan satu buku yang paling manual manual book yang paling hebat, yaitu namanya Alkitab, di Mhm. atas semua manual book yang lain. Jadi ya yuk izinkan hidup kita itu dibangun berlandaskan firman Tuhan. Itu yang berkali-kali dan terus-menerus saya mengajarkan kepada Mhm. jemaat ya. Lebih daripada apapun, lebih daripada coach, lebih daripada kata orang, lebih daripada kata profesor, lebih daripada kata pengamat, lebih daripada teori-teori apapun gitu ya. Yes. Yang pertama cek dulu nih, apakah paradigma kita, pola pikir kita sudah selaras enggak dengan firman Tuhan gitu. Setelah itu Anda mau belajar teori A, teori B, belajar dari coach sana, coach sini, Anda mau ikut kursus kuliah dan lain sebagainya boleh, tapi dasarnya dulu paradigma kita ini align dengan firman Tuhan apa enggak gitu. Kalau enggak, ya itu tadi ya, kalau paradigmanya tidak benar begitu ya, Mhm. bagaimana mungkin menghasilkan output yang benar dalam kehidupan? Nggak mungkin gitu. Yes. Jadi ya tadi pertanyaannya ini, Mhm. saya sih mendorong atau memberikan pengharapan lah bahwa Ya. setiap orang siapapun dia yang Mhm. mau berubah pasti bisa berubah. Yes. Mhm. Oke. Ini gamblang banget ya, Pastor nih. Jadi kayak diingetin ini bahwa berubahlah itu ternyata bukan himbauan, tetapi perintah ya, Pastor ya. Kata perintah. Perintah. Berubahlah. Jadi tidak sesuai Dan dengan kalau Tuhan sesuatu. memberikan perintah, Mhm. artinya Tuhan tahu bahwa kita bisa, Yes. ya kan? Ya, betul. Ya. Ini pengharapan nih, Pastor. Iya, Karena kadang kita takut dengan sebuah perintah karena mengukur kemampuan kita, mengukur kekuatan kita. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan memperlengkapi ya, Pastor ya. Ketika iya, memerintahkan sesuatu, Tuhan sudah melihat dengan kacamatannya bahwa kita bisa melakukannya. Wow, oke. Well, Pastor masih ada pesan semangat buat kita semua. Eh, pesan Mm, semangat. mm, Ya,
sekarang kita ada di era yang baru, teman-teman. Mm-mm. Eranya Pak Prabowo. Ya. Ya. Seperti yang saya katakan, Indonesia, kita semua berdoa lah ya, Indonesia Mhm. betul-betul seperti apa yang dibagikan oleh pemimpin-pemimpin kita, pengharapan Indonesia emas 2045, Indonesia menjadi negara maju ya. Dan 2045 itu nggak lama. 2045 itu berarti dua 21. puluh satu tahun Mm-mm. Ya, dari kurang sekarang lebih. ya. Mm-mm. Sebagian besar kita yang hari ini mendengar akan masih mengalami 2045. Saya doakan. Amin. Eh, nah, tapi intinya adalah gini, apakah kita ini mau jadi penonton? Mhm. Apakah kita ini mau menjadi apa namanya ya? eh, Bagian. atau kita menjadi bagian gitu Mhm. untuk mewujudkan Indonesia emas dan menikmati loh. Maksud saya bukan cuma ikut bekerja keras, tapi ikut menikmati Indonesia emas. Nah ini apa kita masing-masing ya, Indi, Ya. harus terus menerus mau mengupgrade diri kita. Mhm. Saya percaya di gereja kita masing-masing, Mhm. selain hari Minggu, itu banyak sekali ada kelas, ada seminar, Mhm. ada macam-macam program-program yang masing-masing gereja lokal sudah buat dengan susah payah Mhm. untuk memberikan kesempatan jemaat mengupgrade dirinya. Yuk kita pakai untuk, maksudnya jangan disia-siakan, pakai untuk mengupgrade diri kita. Mhm. Mungkin itu lebih banyak ke arah spiritual dan karakter kita. Mhm. Tapi di luar sana juga begitu banyak ya pilihan-pilihan kesempatan untuk mengupgrade diri kita, mulai dari yang gratis sampai Mhm. yang berbayar. Intinya zaman Mhm. sekarang ini kalau kita mau terus belajar itu nggak ada habisnya dan resourcesnya itu tidak kekurangan. Ini bukan zaman di mana kita mau belajar nggak ada buku, Mhm. buku aja harus fotokopi. Saya masih ingat tuh waktu kecil itu kalau saya mau beli buku yang bagus nggak ada, nggak tahu caranya beli buku Mhm. dari luar negeri zaman saya kecil. Mhm. Fotokopi gitu ya, dan fotokopi masih mahal waktu itu. Mhm. Jadi mau beli buku-buku bagus fotokopi begitu. Zaman sekarang ini apa namanya resources tersedia dengan sangat berlimpah, mulai dari yang saya katakan dari yang gratis ya dari YouTube Mhm. sampai yang berbayar. Mhm. Nah, tergantung masing-masing dari kita mau nggak mengupgrade diri kita. Ya. Ya, yuk upgrade terus diri Anda, upgrade terus diri Anda sambil apa namanya melihat kemana Tuhan membawa kita di Yes. tengah-tengah bangsa kita hari-hari ini ya ini Mhm. eh, apa namanya dengan Musim yang baru. kepemerintahan yang baru ini Mhm. kita punya satu semangat dan pengharapan yang baru. Itu ini. Yes, oke. Baik, Gus itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat bersama dengan Pastor Budi Dayat ya. Kami berharap hal yang berbatas waktu ini boleh menjadikan kita kuat dan kita bersemangat lagi ya untuk di musim yang baru. Finally, saya Indi Saya Budi Hidayat. untuk Good News FM, bisa Gus for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless. Pastor, thank you. Thank you, Indi.